Jadi pemerintah Kanada membangun fiber optik, sekali lagi ini Pak Dudi dari tadi udah ngomong fiber optik aja, dari Ottawa ke Waterloo. Saya tadinya nggak tahu Waterloo itu ada di Kanada. Saya ingatnya perang Waterloo itu ada di Eropa. Kok di Kanada ada Waterloo? Rupanya di situ disambungkan fiber optik. Mereka mendirikan satu lembaga riset di situ. Mereka menemukan compressing teknik. Tahu compress teknik? Data itu dikompres. Itu kan bukan orang elektronika, orang software. Teknik kompres itu nggak canggih-canggih banget. Masalah sederhana itu. Sama dengan encoding, decoding, itu di situ grupnya itu. Nah, setelah itu oleh lembaga riset ini dipatenkan, dan itulah yang dibuat sama dengan oleh mereka, sehingga jumlah data yang besar yang dikirimkan tidak memakan spektrum yang terlalu besar. Itulah makanya namanya RIM, Research in Motion. Jadi itu dulu bukan lembaga bisnis, itu dulu adalah lembaga riset yang berkembang menjadi suatu usaha industri yang besar. Itu sejarah. Jadi kita bisa buat dari Cimahi, kita bisa buat dari Bandung, kita bisa buat dari Bandung Barat, kita bisa bikin dari Merauke, karena koneksi itu sudah ada. Pak Tif, koneksinya lelet. Iya, saya tahu. Kalau yang gratis itu memang begitu. Atau yang murah, mohon maaf ya, bertingkat aja. Kalau Anda ingin cepat, mungkin saya pikir ITT Telkom speednya mungkin cepat kali ya. Perasaan saya, masa ya Telkom punya speednya lambat? Malu dong ya kak. Nah, kalau Anda ingin riset-riset di kampus saja. Tapi di luar itu terlalu banyak pemakainya. Pelanggan daripada Telkomsel itu lebih 120 juta. Anda bayangkan orang berebut spektrum. Pelanggan XL itu sekarang sudah di atas 50 juta. Pelanggan Indosat itu 40 sekian juta. Ini udah berebut spektrum. Itu maksud saya. Nah, kalau Anda sudah punya bisnis, sewa yang agak tinggi sedikit ya. ISP-nya bayar. Ada yang 2 juta, ada lebih cepat sekali. Ada yang 5 juta, lebih cepat lagi, lebih lebar lagi spektrum, tergantung Anda pakai spektrum berapa. Yang mau 100 juta juga ada. Cuma kalau Anda maunya yang gratisan, udah numpang nyender di toko kopi orang, itu mau speed tinggi ya nggak bisa. Ada uang, ada barang. Ada duit, ada koneksi, kan begitu kan? Oke. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa Anda bisa berkreasi di sini. Kalau angsa bergerak aktif, tercipta tarian penghibur hati. Kalau bangsa tidak kreatif, bakal kuli di negeri sendiri. Jangan mau jadi kuli. Jadi kita harus maju. Dan kita kreasi, dan saya katakan tadi ekosistem, kebetulan ada Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, ada juga dari pemerintah Jawa Barat, ada 4 A, B, G plus C. A itu akademik sebagai inkubator, B itu adalah bisnismen, operator nih maksudnya seperti Telkom ini, dia adalah sebagai operator. Kemudian G itu adalah government sebagai regulator, dan C itu adalah community, komunitas-komunitas. Jadi jangan Anda bikin komunitas itu yang nggak ada manfaat, cari yang ada manfaatnya. Banyak sekali. Jadi dengan adanya koneksi kita ke seluruh provinsi ini, orang tidak harus datang lagi ke Jakarta. Anda tidak harus meeting lagi di satu tempat. Anda bisa bicara melalui Twitter, Anda bisa bicara melalui Facebook, Anda bisa kirim email, balas lagi email, Anda bisa browsing. Tapi tetap istirahat ya. Jangan jadi manusia cyber pucat, olahraga enggak, makannya mie instan terus gigi kuning. Tapi tetap aja olahraga terus ya, yang lain-lain diseimbangkan lah. Saya bukannya apa, saya melihat fenomena anak muda saya, termasuk anak saya sendiri. Suka saya ingatkan itu, kadang-kadang tidur di meja komputer. Bagus, nggak ada apa tuh sarang laba-laba. Ya, jadi kita harus tetap seimbang. Itu yang saya ingin katakan, bahwa ini semua success story sudah saya sampaikan. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain. Anda bisa masuk dari mana saja. Ini jurusan IT. Dan mungkin sekali ini saya bisa ngasih kuliah sama Anda sekalian di
Universitas Telkom ini. Dan terakhir, sebagai satu penyemangat, saya ingin katakan kepada adik-adik sekalian, jadilah pejuang bangsa. Jadilah kita membangun bangsa. Kalau Kennedy pernah mengatakan, don't ask what the country, apa yang sudah diberikan negara kepada kalian, tapi tanyakanlah apa yang kalian sudah berikan kepada negara, kepada bangsa ini. Sekarang ini bangsa ini sakit, kalau menurut saya terlalu banyak menuntut. Dengan 250 juta penduduk, semuanya nuntut masing-masing, keegonya masing-masing, tidak mau bersatu. Ini berbahaya untuk NKRI. Jadi apa yang Anda berikan? Sebagai orang teknik saya tahu, saya ini mohon maaf, saya STM, walaupun saya juga SMA sekaligus waktu itu. Saya masuk ke sekolah teknik informatika. Hanya ketika saya S2, saya masuk ke international politics. Tapi jiwa saya tuh teknik. Orang teknik itu jujur. Orang teknik itu ngitungnya itu nggak pakai belit-belit, logis, nggak muter-muter. Dia nggak suka sebetulnya politik sebetulnya. Tapi masalahnya politik ini melingkupi kita, harus kita perhatikan juga. Makanya Soekarno biar insinyur, dia politikus. Akbar Tanjung, Habibie, banyak presiden-presiden kita juga itu, termasuk Pak SBY juga termasuk teknokrat, karena mereka perlu membangun itu. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa kita harus berjuang sekuat mungkin. Bangsa yang besar itu lahir daripada perjuangan yang keras. Bangsa yang besar itu lahir dari suatu effort yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menjadi kuli lagi, menjadi pembantu di negeri orang, di mana disiksa, dianiaya, nggak dibayar gaji, diperkosa, bahkan digantung di negeri orang. Kita ini punya kemampuan, kita punya talent, kita bisa sanggup untuk maju membangun bangsa ini menjadi bangsa yang modern di tahun 2045 nanti, insya Allah. Mimpi saya ini berbeda dengan mimpi pendahulu saya. Mimpi kalian ini beda dengan mimpi saya. Jadi bermimpilah, rancang cita-cita itu, karena generasi ini akan berganti. Demikianlah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para manusia. Enggak ada yang langgang, tetap berganti. Dan Anda harus punya mimpi yang besar. Jangan sampai kita diperbudak oleh bangsa-bangsa lain dan direndahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Beta bukan ahli berpantun, pandai menggubah seloka lama. Kepada adik-adik yang santun, ada salah maafkanlah beta. Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.